Untuk awal itu modalnya 100.000, kurang lebih 100.000. Halo, selamat pagi pendengar Pratiwi. Balik lagi bersama saya Dewi Yulia dan ada Alif juga ya di Pratiwi Radio. Kita di sini bakalan ngobrol santai ya, Alif ya. Ada salah satu narasumber kita yang kayaknya penuh inspirasi nih buat kita semua, terutama buat kaula muda ya. Di sini kita juga buka layanan interaktif buat para pendengar Pratiwi, baik yang nonton di live radio ya, yaitu di frekuensi 106,9 ataupun juga di live fanpage Facebook Pratiwi Radio di Pratiwi Radio _106,9 FM. Anda bisa ikut berkomentar atau tanya-tanya juga seputar narasumber kita pagi ini, silakan. Atau boleh juga bergabung di WA kami di 083 8533 0-nya 5 kali. Kita datangkan salah satu narasumber kita, wanita cantik yang penuh inspirasi, ada Mbak Nuri. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat di cuaca ekstrim Bondowoso yang seperti sekarang. Sehat ya. Alhamdulillah. Kalau teman kita sudah ada yang KO satu ya. Siapa tuh? Andre. Oh iya. Sayang sekali. Sayang sekali nggak bisa ikut hadir di podcast kita ya pagi ini ya. Mbak Nuri ini salah satu, kita sebut apa nih ya? Pembisnis ya, pembisnis muda ya. Apa sih kesibukannya untuk saat ini Mbak Nuri? Kesibukannya saat ini ya, saya kerja di salah satu apotek yang ada di Bondowoso. Terus juga usaha itu buket. Usaha buket art ya kita sebutnya ya. Karena tidak hanya buket katanya Liv. Ada kue tar snack, tar uang. Sesuai request berarti? Sesuai request. Oke, sebelum menggeluti usaha ini mungkin ada usaha-usaha lain gitu? Enggak. Memang usaha buket memang. Memang tuh, usaha buket ya. Asli Bondowoso Mbak? Asli Bondowoso. Asli Bondowoso, udah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Oke, suami asli mana nih? Suami asli Uringin. Wah, asli Uringin. Kayaknya juga kenal sama Alif nih ya, satu sekolah katanya ya. Siapa? Adik kelas Mbak ya, Nuri nih. Kalau Alif adik kelasnya Wi. Oh, adik kelas. Kalau Mbak Nuri kakak kelas. Tahun 2011 lulusnya ya. 2011. Sama-sama semean nih berarti. Iya. Kalau yang sepantaran adiknya Mbak Nuri. Apa masih gitu sepupu atau? Iya. Pirnasari ya. Iya. Dulu sekolah ambil jurusan apa nih Mbak? Administrasi perkantoran. Jauh banget sama yang sekarang ya. Kenapa kok bisa terjun ke dunia apotek nih? Itu awalnya baru lulus itu saya enggak langsung kerja di apotek. Kerja di toko batik di sebelahnya Pak Kromo. Oh, Fahri Batik. Oke. Nah, setelah itu saudara saya dapat info kalau ada lowongan di apotek Barokah. Nah, dari situ saya naruh lamaran di sana, terus diterima di sana sebagai admin dan pelayanan umum. Mana nih apotek Barokah, Mbak? Depannya IGD yang baru, Rumah Sakit Umum. Oh, di sana. Iya. Sudah lama? Bulan April tahun depan nih pas 13 tahun. Liv, 13 tahun mengabdi jadi apoteker, Liv. Dari pertama lulus berarti ya, Mbak Nuri? Atau bisa dikatakan seperti itu ya Mbak ya. Di Fahri Batik bentar? Sebentar, enggak sampai 1 tahun. 13 tahun, udah tahu dong semua apa ya, resep obat gitu ya. Ya. Kan biasanya kalau kerja di apotek tuh harus paham ini ya Mbak, apa tulisan. Kalau udah dari dokter gitu, itu ada ininya Mbak, ada lesnya nggak sampean? Enggak ada. Jadi belajar langsung otodidak. Oh gitu ya. Karena tulisannya itu loh yang sulit. Iya. Yang kayaknya cuma dimengerti oleh apoteker gitu ya. Iya. Oh, berarti tahun 2011 lulus, 2012-nya langsung masuk apotek. Iya. Untuk di buketnya tahun berapa tadi? Di buketnya itu tahun 2020. Baru berarti ya, baru 2 tahun ya Mbak. 2 tahun yang lalu. Oke. Kenapa? Maksudnya kok bisa di buket ini, kenapa nggak nyoba yang lain?
Itu awalnya saudara saya itu kan ada yang mau menikah. Nah, terus saya kan biasa lihat YouTube seperti itu. Kok ini ada buket, coba bikin iseng-iseng sih awalnya. Saya juga bilang sama ibu, coba ya Bu, gimana kalau saya bikin buket untuk nanti untuk pernikahan saudara gitu ya. Nah, di situ saya bikin awalnya sih ya hanya coba-coba gitu atau iseng tadi ya. Terus ada saudara yang ulang tahun, saya buat buket, coba-coba dan akhirnya alhamdulillah banyak yang pesan. Order. Gitu. Berarti itu tutorialnya ambil di YouTube. Di YouTube. Terus belajar dari TikTok juga. Dari TikTok. Jadi benar-benar memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang. Media sosial ya. Dari tahun 2020. 2020. Oke. Pertama itu apa? Buat buket apa? Buket uang. Yang buat nikahan saudara itu. Ya. Terus buat tar snack itu untuk acara ulang tahun anak saya. Oh, buat tar juga ya, Mbak ya, buat tar snack ya. Berarti snack dong. Bukan kue ya, tapi snack yang dibentuk gitu ya. Kalau yang pertama tertarik itu dari temen atau keluarga, kok bagus ini buketnya Mbak Nuri atau apa? Awalnya dari teman ya? dulu. Kamu kok bisa bikin tar snack kayak gini, kok bagus gitu. Bagus ini. Nah, terus mereka aku dapat undangan nih, aku pengen order, bisa nggak? Awalnya ragu-ragu. Oke lah, saya coba, saya usahakan, dan akhirnya mereka alhamdulillah suka dan puas dengan hasil karya saya. Berlangganan. Ya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Promosinya di mana? Di media sosial kah atau mungkin di Facebook? Di Facebook. TikTok. Namanya apa Mbak? Bisa nih dipromosiin buat para pendengar Pratiwi ya yang mungkin butuh buket bunga, snack, tar juga ya Mbak ya. Apa nama Facebooknya? Nama Facebooknya Nuri Fatimatu Zahro. Nah itu dia. TikToknya? Terus TikToknya Jihan Art. Jihan Art ya. Silakan bisa langsung di komen di sana. Untuk harganya bisa dinego-nego ya Mbak ya. Iya. Oke, nah tadi ngomongin tentang buket ya, itu kan banyak nih, kayak ada buket bunga, buket snack, itu sesuai order nggak atau sesuai pesanan nggak? Iya, sesuai permintaan. Oh gitu ya Mbak. Ada juga teman saya yang seperti itu. Nah ini ya, kalau teman saya itu ya Mbak ngasih gini ke yang mau pesan, bawa barang sendiri nggak atau mungkin semuanya dari sampean gitu? Iya, kadang mereka saya tanyakan dulu biasanya, Mbaknya mau belanja sendiri atau dari saya? Semuanya gitu. Ya Mbak, dari sampean aja sudah bahannya, jadi saya terima beres gitu. Gitu. Kadang ada yang bawa bahan sendiri dari rumah, seperti itu biasanya buket parfum, buket hem. Nah mereka belanja sendiri kalau seperti itu. Kayak keperluan pribadi lah gitu ya, pakai baju gitu ya. Untuk budgetnya tuh tergantung dengan ini nggak? Tergantung bahannya juga. Ya. Tergantung isinya juga, kayak gitu. Sulit nggak Mbak buat kayak gitu? Karena saya juga pernah buat nggak sesuai ekspektasi ya, sih. Awalnya sih sulit, tapi karena sudah terbiasa jadi mudah. Udah 2 tahunan ya sampai sekarang. Ini mandiri atau lebih ke ada apa ya, semacam relasi atau enggak dengan teman? Enggak. Kalau misalkan ada pesanan yang banyak begitu ya? Iya. Mungkin sendiri atau malah mungkin dibantu, ada mungkin Mbak. Sendiri. Buat sendiri. Ya, kan? Berarti benar. Kalau yang di apotek kerjanya dari jam 2:30 sampai jam 9:30 malam. 2:30 sore. Oh jadi masih ada kemungkinan untuk apa ya, produksi di paginya. Gimana untuk sekarang buketnya ini? Kan masih zamannya nikahan sekarang. Iya, kemarin musim malah Mbak sekarang musim nikahan. Kemarin itu acara itu Hari Guru. Itu banyak orderan itu. Banyak orderan. Alhamdulillah. Itu dari murid-murid. Dari wali murid. Dari wali muridnya. Buket kerudung, kemarin buket snack. Tuh. Nah kalau kayak gitu, kayak buket kerudung gitu, berarti itu bawa sendiri ya Mbak? Enggak.
Jadi dari Mbaknya sudah saya terima beres Mbak gitu. Oh gitu, mungkin tergantung ininya juga ya Mbaknya tanya gitu kerudungnya maunya yang apa gitu ya. Oke gitu, enak juga ya Liv ya. Jadi kita nggak perlu beli nih, langsung aja bilang ke Mbaknya mau yang ini Mbak gitu. Kira-kira dari budget berapa nih Mbak biasanya? Buket apa itu? Buket uang. Kalau buket uang itu ada yang 200.000, ada yang 500.000, ada yang 100.000. Itu misalnya ada customer yang tanya itu Mbak uangnya pakai 100.000, 2.000-an, harganya berapa? Saya tanyakan di situ mau bentuk yang seperti apa, kan bentuknya banyak. Ada yang contong, ada yang digulung, ada yang bentuk mawar, seperti itu. Kalau yang bentuk mawar itu kalau uangnya 100 itu harganya 200.000. Tuh. Kalau misalnya dibentuk contong Mbak pakai uang 5.000-an, 100.000 tuh kan. Itu harganya 195. 190 lebih murah berarti ya? Iya. Sebenarnya mahal endaknya itu tergantung bentuknya juga, terus tergantung banyaknya uangnya. Berapa lembar seperti itu. Semakin banyak semakin butuh banyak ini juga ya Mbak, bahan di belakangnya itu ya. Iya. Nah, untuk alat dan bahannya yang diperlukan apa saja sih? Itu kertas selopen, terus gabus, pita, tusuk sate, solasi, kayak gitu, lem bakar itu. Kalau gabusnya untuk di bawah ya Mbak, penahannya gitu ya. Ada juga yang pakai kardus Mbak, nggak pakai ini, nggak pakai. Ditempel. Iya ditempel. Ada juga, cuman kalau pakai kardus itu kurang bagus. Iya, masih kelihatan kardusnya di belakangnya Mbak. Jadi pakai tusuk sate berarti ya. Kalau snack mungkin lebih murah. Kalau snack itu biasanya kalau snack itu ya Mbak, orang itu kadang tanya Mbak pesen buket snacknya pakai coklatos. Nah, itu kan orang coklatos itu kan harganya 500-an. Kok nanti jadi buket harganya jadi 50.000, kok mahal? Nah, saya jelaskan di situ. Mbak, bikin buket snack itu kan tidak hanya beli coklatosnya saja, tapi di situ ada bahan, bahannya, terus ongkosnya juga, ongkos buatnya seperti itu. Pernah berarti? Apa ada yang bilang kayak gitu ngeluh? Iya pernah. Tapi mereka begitu lihat hasilnya, mereka puas ya Mbak ya, sesuai berarti ya harga sesuai kualitas ya. Oke. Kemudian Mbak Nuri, ini kan udah 2 tahun. Kenapa kok bisa tetap di ini? Kenapa nggak pengen nyoba yang lain? Apa memang udah enak? Sudah seneng ya? Seneng dengan pekerjaan ini. Sebelumnya emang udah ada niat pengen ini buka usaha buket sendiri? Nggak kepikiran malah ya? Nggak kepikiran. Terus saya juga memang orangnya telaten aslinya. Karena ya itu coba-coba akhirnya bisa, akhirnya seneng. Karena ngelihat kok ada peluang nih gitu ya Mbak ya. Akhirnya jadi hobi. Jadi hobi sekarang ya. Nah benar, ini yang bisa dikatakan cintai pekerjaanmu, jadikan hobi gitu ya Liv ya. Iya benar sekali. Kemudian yang best seller apa nih? Buket apa? Buket uang. Uang bentuk mawar itu best seller. Best seller. Iya. Bagus berarti ya Mbak ya. Yang di profil itu kemarin? Iya. Itu bentuk mawar ya. Mawar. Pertama anggaplah ini berkarya gitu ya. Pertama berusaha seperti ini, ada nggak yang mandang sebelah mata gitu Mbak? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Biasanya kan kalau kita berusaha atau buka usaha gitu, ada yang kayak apa sih? Emang mau berhasil cuma kayak gitu. Alhamdulillah nggak ada ya. Langsung ada pesanan juga ya. Alhamdulillah juga sampai saat ini tetap berjalan berarti usahanya. Alhamdulillah. Oh ya Mbak Nuri, ada toko nggak maksudnya yang pesen di Mbak Nuri? Entah itu toko masyarakat yang ada di Taman Sari atau mungkin malah dari Pemkab? Yang order itu kebanyakan orang rumah sakit, itu perawat, biasanya ya karyawan rumah sakit, terus mahasiswa juga karyawan bank tuh. Berarti Mbak Nuri ini udah banyak dong relasinya ya? Alhamdulillah. Selain relasi ini ya Mbak, apa kayak dokter-dokter mungkin gitu ya? Dokter belum pernah. Belum, perawat berarti. Iya perawat pernah.
Jadi enak Lip, sekalian ada orang yang beli obat sekalian promosi. Kan enak juga tuh Mbak. Iya. Pernah nggak promosi seperti itu? Pernah. Itu pernah dulu saya dapat orderan ya Mbak. Yeah. Mbak mau diambil besok pagi. Nah, sedangkan saya sore masih kerja. Oh. Akhirnya saya bawa uang, bawa bahan buket ke tempat kerja. Jadi dikerjakan di tempat kerja. Dikerjakan di apotik. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Selama nggak ganggu Pekerjaan kerjaan di apotik gitu ya. Jadi kadang ada pasien datang, "Loh Mbak, itu siapa yang buat?" "Saya Bu, mungkin Ibu minat." "Oh ya, kok bagus. Nanti saya Mbak, kalau ada acara mau pesen. Saya boleh minta nomor itu, minta WA-nya boleh nggak?" "Iya boleh," gitu sama. Ya dari itu langsung banyak ini juga Mbak, banyak yang order gitu ya. Biasanya kalau musim nikah kayak gitu, banyak orang nikah itu biasanya banyak pesan. Hari Ibu biasanya, hari perayaan-perayaan gitu ya. Ulang tahun kayak gitu. Yang hari guru yang kemarin ya berarti ya, baru-baru kemarin. Yang kemarin itu buket kerudung yang banyak. Hampir perayaan Natal nih kayaknya. Apa tuh Wi? Kan hampir perayaan Natal, mungkin ada pesanan nggak? Kalau untuk Natal enggak ada, belum Masih ada. belum ya? Masih belum. Mudah-mudahan banyak nanti ya Mbak. Ya semoga. Amin. Mbak, yang menjadi kendala entah itu dari pembuatan buketnya atau mungkin dari pemasarannya. Untuk kendalanya enggak ada sih. Lancar-lancar aja berarti ya sampai sekarang. Iya. Kayak alat dan bahan berarti gampang ya, maksudnya mudah untuk didapat ya. Kalau masalah pemasaran juga gimana nih sekarang perkembangan? Alhamdulillah normal, lancar atau gimana? Alhamdulillah lancar. Kok nggak ini Mbak coba kayak promosi di Instagram juga kan? Saya itu biasanya lewat TikTok aja Mbak. Lewat TikTok sama Facebook itu. Yang banyak itu dari TikTok biasanya. Lebih kadang banyak ada mereka yang dari luar Jawa, dari Kalimantan yang mau order itu ada. Dari Jawa Barat, dari Jakarta, Jawa Tengah, Surabaya itu banyak. Cuman saya tolak. Kenapa tuh Mbak? Masih belum berani untuk ngirim ke sana. Takut ya Mbak? Iya, apalagi buket uang. Tuh resikonya itu Mbak. Kalau yang di TikTok nih, sistem promosinya itu lebih ke upload video saja atau malah ada streamingnya live? Upload video saja. Iya. Saat tutorialnya mungkin? Kalau tutorial enggak. Berarti udah jadinya gitu ya Mbak yang diupload ya. Gitu. Kenapa nggak nyoba buat tutorial gitu kan, buat ilmu juga? Masih mau coba. Kayaknya banyak loh Mbak peminatnya kalau tutorial gitu. Iya, kemarin banyak yang tanya, "Mbak, tutorialnya dong," gitu. Biasanya kalau lewat TikTok itu. Enak juga kalau semuanya nyambi buat YouTube ya Liv ya. Iya. Siapa tahu meledak ya. Iya itu. Tutorial buket kayak gitu. Lebih susah buket yang bunga atau tart nih Mbak? Gimana? Lebih susah buat tartnya, tart atau yang bentuk kayak bunga gitu? Lebih susah tart. Oh, lebih susah tart. Di tengahnya tuh dikasih apa sih Mbak? Kardus. Bentuk kardus. Pakai kardus. Tak pikir itu full snack Mbak. Enggak, itu kardus. Jadi terus snacknya itu ditempel di pinggir itu. Iya. Di atasnya juga sama kardus. Sama. Sampai bentuk kayak ini kan ya. Ada yang minta isi uang, jadi bisa tarik uang itu. Tergantung request berarti ya. Kalau tart tuh berapa sih harganya? Itu rata-rata 100 sampai 125. 125 gitu ya. Bahannya dari sampean? Dari saya. Iya. Gitu. Ya tergantung request juga, mungkin mau snack yang 500-an, 1000-an gitu ya Mbak. Iya. Lebih mahal snacknya, lebih mahal juga ininya harganya. Ya. Untuk buket produksinya ini lebih di rumah atau mungkin buka lapak, entah itu di alun-alun atau di mana? Enggak, di rumah. Di rumah aja berarti ya. Di rumah saja. Enggak pernah ikut event-event gitu? Sih jual di buka lapak di alun-alun. Iya Mbak, kan ada tuh hari Minggu gitu, Car Free Day itu. Nggak nyoba daftar, biasanya kan kalau itu harus daftar dulu kan kalau jualan di sana. Nyoba daftar gitu, siapa tahu ya Liv ya. Iya.
rezeki. Pernah ikut event-event itu nggak? Belum pernah. Nyoba Mbak eman-eman loh. Sudah banyak yang pesan juga ya. Nah, pernah ini nggak kejadian misalkan? Oh ya, ini sebelumnya dari konsumen atau pelanggan yang pesan. Itu full, maksudnya penuh dari Mbak Nuri ngantarkan ke rumah pelanggan atau harus datang sendiri atau bebas dijemput maunya gitu konsumen? Buketnya. Itu ada yang minta diantarkan, ada yang ambil sendiri ke rumah gitu. Apa? Pakai sistem tambahan ongkir atau gimana? Iya, Ongkir? pakai ongkir. Tergantung jarak ngitungnya. Iya. Kan Taman Sari. Kalau ke wilayah kalau ke sama wilayah kota gitu berapa Mbak? 5.000. Wah, murah ya tuh 5.000 loh. Pesanan paling jauh dari mana nih? Dari Surabaya. Oh, Surabaya ya. Surabaya, dia order dulu untuk pacarnya. Pacarnya kerja di Bank Mandiri Wonosari. Oh, jadi yang pesan orang Surabaya gitu ya, untuk Wonosari, untuk pacarnya di Wonosari gitu ya. Jadi sampean yang ngantarkan berarti? Ngantarkan ke Wonosari. Dari sebut nama dari Mas ini gitu ya. So sweet banget, Liv. Dulu itu yang paling besar itu ordernya dulu. Berapa tuh, Mbak? Buket uang. Uangnya saja itu 2.500.000. Oh, aku pengen. Maksudnya gimana tuh Mbak Nuri? Kenapa? Aman ya, maksudnya kayak uangnya udah ada, emang udah mempersiapkan. Iya, itu orangnya dulu kan WA. Mbak, saya lihat Facebooknya sampean. Sampean jual buket ya? Ya, gitu saya, Mbak. Saya mau order untuk pacar saya. Buket uang bisa ndak? Bisa. Terus nanti diantarkan ke sana ya, Mbak? Ya, oke. Tapi pakai ongkir. Saya resiko loh bawa uang sebesar ini, sebanyak ini gitu. Oh ya, Mbak, ndak apa-apa. Gitu. Bentuk apa nih? Orangnya kan ini apa? Yang di Surabaya transfer dulu ke Transfer Mbak. dulu. Transfer dulu. Karena takut Mbak ya. Iya, kalau tiba-tiba dibuatkan terus ndak jadi, ndak bayar. Tuh, jadi saya kalau jauh seperti itu, jadi saya minta di transfer dulu. Transfer terlebih dahulu. Berarti itu bentuk uang 100-an? 50.000-an. Wah, ya apa bentuknya tuh besar banget berarti ya, 2 juta. 2.500.000. Kalau 2 juta gitu berapa nih Mbak biayanya kesampaian gitu? Harganya? Harganya itu 2.650.000. Karena karyanya yang mahal ya Mbak. Iya. Susah. Saya udah pernah nyoba Mbak. Saya pernah sakit buat. punggung loh kalau bikin buket itu. Dan juga otak tuh bener-bener ini. Kita harus punya kreasi. Iya, harus punya kreasi sendiri ya Mbak ya. Iya. Duh. Berarti paling besar buketnya, maksudnya dari bentuknya ini ya. Iya. Buket uang tadi itu ya. Iya. Bisa berapa meter apa senti? Meter kayaknya ya, 1 meter lebih. Meter. Ya, kurang lebih segitu. Banyak ada juga yang viral tuh Mbak, yang kayak besarnya di TikTok. Uangnya juga isinya 100.000-an lagi. Pas nikahannya orang mana gitu tuh. Kalau 100.000-an dulu ada yang pesan juga untuk mahar pernikahan. Untuk mahar. Jadi biasanya kan pakai itu figura. Benar. Ini enggak, beda. Pakai apa Mbak? Dibentuk buket. Oh, 100.000-an. Terus itu dilapisi plastik di luarnya gitu. Enggak. Ya udah jadi kayak pakai gitu. kertas itu, pakai kertas selopen itu. Oh, gitu. Ya, nggak bisa taruh di dinding berarti dong. Bisa. Ditempel gitu berarti di belakang. Pakai paku. Oh, biasanya. gitu. Pernah nggak nerima kayak orderan mahar gitu dalam bentuk ini figura? Belum pernah. Kalau nggak sampean itu nyoba buat gitu Mbak. Jadi belum kan buat pernah, contoh. masih pengen coba sih. Iya, buat contoh. Nanti kan orang lain bisa tahu. Oh ternyata ini bisa bentuk figura juga nih gitu. Iya. Mahal juga ternyata ya Mbak kayak gitu ya. Kreativitasnya yang mahal. Iya benar. Kreativitasnya. Ini beberapa usaha juga ada yang namanya komunitas ataupun juga apa ya, sekumpulan dari adanya usaha itu. Kalau buket ada nggak atau malah ada komunitasnya? Nggak ada komunitas. Oh, nggak ada. Nggak ada, iya. Oke. Dari order yang paling sering lebih di online dari atau offline, Mbak? Offline biasanya. Dari mulut ke mulut gitu ya? Iya. Jadi untuk ordernya sekarang juga aman-aman saja ya, artinya banyak yang pesan. Alhamdulillah banyak. Itu beneran tadi di segmen sebelumnya juga bilang
nggak ada kendala tuh alat atau bahan? Nggak ada ya. Atau mau bikin promosinya gitu? Nggak ada Mbak. Nggak ada ya, karena tadi promosinya di online ya Mbak ya, karena sekarang banyak sudah yang apa ya Liv ya, apa-apa ya udah di media sosial gitu ya, entah bisnis buket seperti ini ataupun juga bisnis lainnya gitu ya Mbak ya. Sekarang kan di Bondowoso juga banyak, sekarang mulai banyak yang usaha buket juga. Iya, saingannya banyak. Nah itu gimana tuh tanggapan adanya kompetitor lain? B aja atau malah wah ini harus nggak bisa nih pokoknya saya harus ada ide lain gitu. Menciut sih. Begitu tahu gitu ya. Banyak yang usaha buket, aduh gimana nih nanti kalau misalnya orderan saya menurun gitu. Seperti itu. Tapi ya apa ya, mereka yang sudah biasa order sama saya ya apa sih, mereka tetap berlangganan gitu tetap ya. Berlangganan, karena mungkin yang dicari kepuasannya, hasilnya karena gitu mereka ya Mbak sudah ya. tahu kualitasnya seperti itu. Gitu ya. Jualan sih boleh sama, tapi rezekinya kan yang beda ya Mbak ya. Pernah nggak Mbak berpikiran pas selama ada apa ya, buket atau mungkin juga pengrajin lain, terus sampean punya pikiran kayaknya harus buat yang baru nih atau model baru gitu? Iya. Pernah pikiran kayak gitu? Pernah. Dan udah dijalani? Sudah. Apa nih yang terbaru? Buket uang itu kan banyak macamnya Mbak. Jadi tidak hanya lembaran saja. Di situ ada bentuk-bentuknya kan. Ada yang digulung, ada yang bentuk mawar. Mawar bunga, ada yang baju contong, ya. Seperti itu. Paling sulit tadi bentuk mawar ya Mbak? Iya, itu yang paling rumit. Jadi bentuk uangnya mawar. Yang bentuk mawar gitu, yang dibentuk mawar. Oh gitu. Nah kalau kayak gitu maksudnya proses pembuatannya bisa berapa lama? 1 hari full atau malah cuma beberapa jam? 2 jam. 2 jam saja 2 jam. ya? Tergantung besarnya, bentuknya. Iya. Kalau yang dulu awal bikin buket itu, bikin 1 buket aja itu dari pagi sampai sore saya Mbak. Dari pagi sampai sore? Iya. Nggak kerja dong? Kerja? Nanti waktu libur. Waktu libur. Hari Minggu kan libur di apotek. Iya. Waduh, lama juga ya Liv ya, pantas mahal ya. Sampai kesel, ya Allah ini kapan sih selesainya, kok rumit banget gitu. Pernah nggak ada kesalahan ketika membuat itu Mbak? Pernah. Gimana tuh kalau udah salah kayak gitu? Dibongkar lagi. Iya, dibongkar lagi, saya rapikan lagi. Dengan bahan yang baru? Iya, dengan bahan yang baru. Itu. Ngerasa kepuasan pelanggan nomor 1. Ya itu dia. Rugi nggak apa-apa sih dikit-dikit gitu ya Pak ya. Yang sering muncul atau sering terjadi keluhan konsumen apa sih, pelanggan yang order? Maksudnya? Keluhan entah dari ininya ya, buketnya Mbak nggak sesuai pesanan misalkan. Atau kemahalan gitu? Nggak ada. Alhamdulillah mereka semua saya suka Mbak dengan hasil karya sampean. Bagus seperti itu. Nanti saya kapan-kapan ada acara mau order lagi gitu. Mereka semua alhamdulillah puas dengan hasil karya saya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau yang tart gitu banyak yang order orang Bondowoso kok atau mungkin juga ada orang luar? Kalau tart orang Bondowoso. Orang Bondowoso ya. Kalau dari luar belum ada. Ya. Belum ada, berarti mau ada ya Mbak. Kalau belum ada ya jangan bilang nggak ada gitu Mbak. Kalau semuanya ada pesanan dari luar gitu Mbak, mau nggak nerima? Kan eman-eman Mbak. Iya sih sebenarnya, orang tua juga bilang dicoba lah nak. Siapa tahu nanti usaha kamu makin berkembang. Iya. Gitu. Yalah kapan-kapan lah coba Pak mau ngirim ke luar kota gitu. Seperti kayak tadi katanya di sesi pertama ada yang sampai dari Kalimantan, Liv. Iya, dari Kalimantan, Surabaya. Berarti kan udah terkenal banget nih ya, Jihan Art dari ya Mbak TikTok, ya. Iya. Kalau di rumah buka ini nggak? Kayak buka kayak gerai gitu mungkin? Enggak. Berarti baru kalau udah ada yang pesan baru dibuatin gitu ya Mbak ya. Iya. Enak kalau sampean tuh buka toko di luar, di pinggir jalan gitu, jadi kan kelihatan itu Mbak. Ya modalnya itu masih masih terkendala di modal nih ya. Iya. Oke, kita lanjut.
Ini juga beberapa pendengar udah ada yang tanya Wi ternyata Wi. Silakan. Terima kasih di nomor WhatsApp 332. Oke. Ini ada Indri. Buketnya bisa lihat di mana? Oh, ini baru mendengarkan. Bisa lihat di Facebook atau di TikTok. Tapi saya keseringan buka kan? TikTok. Iya. Saya lihat di Facebooknya nggak terlalu ini ya Mbak. Iya, jarang buka Facebook. Yang sering itu TikTok. Ya. Iya. Karena mungkin peluangnya lebih besar di TikTok. Iya. Oke. Kita lanjut pertanyaan yang oh ya, namanya apa tadi? Jihan Art yang di Facebook? Jihan Art yang TikTok. Oh, TikTok ya. TikToknya Jihan Art namanya. Tapi kayaknya kalau sekarang Wi, anak muda rata-rata udah punya aplikasi TikTok Wi. Benar, udah di-download. Semuanya. Jadi mudah untuk mengakses juga. Jihan Art. JEE ya. JEE Han Art. Oke. Lanjut ke ini pendengar setia Wi. Oke. Ada Bapak Suhar. Daerah Tamanan. Itu buket awal mula butuh modal berapa? Apa cukup dengan keberanian saja untuk produksinya? Untuk awal itu modalnya 100.000, kurang lebih 100.000 untuk beli bahan-bahannya saja. Lain sama uangnya berarti? Iya. 100.000 itu apa aja nih Mbak bahan-bahannya? Kertas selopen, gabus, tusuk sate, plastik. Plastik untuk bungkus uang itu kalau buket uang. Tuh pita. Kayak gitu. Lem bakar ya? Lem bakar. Plastiknya tuh biasanya ukuran berapa Mbak? 7x15. 7x5 untuk uang. Oh, itu plastik yang rollan itu kan? Bukan yang kayak bungkusnya itu kue cemilan biasanya. itu yang ada perekatnya itu Mbak. Yang itu seperti itu plastiknya. Itu kan biasanya kalau buket uangnya tuh bagus-bagus ya, berarti sampean itu gimana nih dapat uang yang bagus kayak gitu? Tukar di bank biasanya kalau lebaran. Jadi saya stok uang baru. Jadi sekarang nyetok berarti di rumah? Iya, nggak dibuat. Kalau misalnya uang baru kan kadang saya tanya sama temen yang kerja di bank itu, ada uang baru ndak? Oh, masih tidak ada. Jadi caranya uang yang pakai uang lama, iya, itu dicuci dulu baru disetrika. Dicuci pakai rinso sabun, gitu. Iya, jadi hanya direndam, digosok gitu. Habis itu dikeringkan, terus disetrika. Oh, itu bagus lagi Mbak. Kalau bahasa Maduranya kan sebenarnya kalau buket lagi. Itu butuh butuh kaku. Kaku, bener. Iya, itu. Berarti itu kaku lagi ya. Terutama untuk buket uang yang bentuk mawar itu harus pakai uang baru. Harus pakai uang baru. Sebenarnya saya bisa pakai uang lama, cuman hasilnya kurang bagus. Seperti itu. Nggak kaku gitu. Iya. Gitu ya. Jadi kalau semuanya ada yang pesan bentuk bunga, sampean harus ngubungin temen yang kerja di bank nih ya gitu. Iya, seperti itu. Ya, ternyata susah juga ya Liv ya. Kalau pas kayak kita nggak punya temen kenalan yang kerja di bank ya apa? Caranya ya kalau lebaran harus stok gitu. Harus stok ya. Iya. Harus stok, kayaknya nggak bisa kalau kita nyetok ya. Dibuat beli-beli itu. Oke, ini juga buat pendengar Wi, bisa gabungan di nomor kantor kita, bisa WA, SMS, atau mau gabungan via telepon juga sangat bisa Wi. Benar sekali. Dan nomornya di 083 8533 0-nya 5 kali. Lanjut ke pertanyaan pendengar yang berikutnya. Oke. Ada Bapak Sisbianto Al-Aziz di nomor WhatsApp 508 Wi. Oke. Saat pembuatan atau produksi buket itu lebih ke mengandalkan konsentrasi, artinya harus di ruangan spesial atau harus sendiri, atau malah nggak apa-apa sih ada orang mau sambil buat nyantai atau gimana? Ya biasanya saya buatnya ya di ruang tamu, kadang di kamar seperti itu. Nggak harus di ruangan khusus harus butuh konsentrasi yang enggak ya Mbak. Ya, mungkin tergantung orangnya Mbak. Kan ada orang yang butuh kalau mau konsentrasi harus ya benar-benar hening gitu. Enggak sih. Kalau sampean enggak ya? Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Wi, dari pendengar. Ini terima kasih. Di nomor WhatsApp 355
Ada Pak Dadi Iswandi. Keinginan yang berikutnya untuk buket itu apa? Apa pengen punya lapak atau gimana itu? Pengen punya toko buket sih sebenarnya dari dulu. Cita-cita ya Mbak ya? Iya. Karena saya ngebayangin ya, saya nih yang ngebayangin gitu ya, ada toko buket kan belum ada. Di mana sih kalau di Bondowoso? Belum ada kan? Berarti lebih ke rumahan itu ya, artinya produksi sendiri-sendiri. Nanti kalau ada pesanan baru ini ya, baru buat gitu. Jadi karena kan di Bondowoso belum ada. Jadi ayo Mbak. Di pinggir jalan. Semangat cari cuan. Di pinggir jalan kayaknya ada nih toko di depannya masjid ya, Lip. Apa tuh? Yang dikontrakan. Bisa buka di sana tuh Mbak. Dengan tatanan yang bagus ya. Iya. Kayaknya memang di Bondowoso belum ada sih. Adanya cuma yaitu toko bunga-bunga gitu. Iya. Mbak Nuri, ini maksudnya gimana sih ngelihat dengan jualan buket ini kan ya? Iya. Potensinya berarti untuk ke depan pasti bisa lebih besar lagi dari keuntungan itu. Iya. Ngelihatnya dari mana nih? Apa memang dari kompetitor masih sedikit atau dari apa? Apanya? Maksudnya kok bisa berpikiran bisa berkembang jauh lebih baik lagi untuk bisnis ini? Apa memang kompetitornya masih sedikit atau pesaingnya lah gitu Mbak? Atau ada hal lain? Ya itu dari pesaingnya juga. Tapi gimana? Maksudnya ya positif thinking aja lah ya gitu ya. Iya. Kembali lagi usaha boleh sama tapi rezeki beda gitu ya Mbak ya. Harapan ke depan nih untuk bisnis ini mungkin ya Liv ya Mbaknya gitu. Harapannya ya bisa lebih berkembang, bisa lebih banyak orderan juga. Ya kayak gitu. Pernah nggak punya pemikiran kayaknya saya ini butuh pekerja gitu? Iya. Pernah rekrut gitu ya pekerja gitu ya. Kenapa kok gak rekrut Mbak? Untuk saat ini kan masih ordernya orderan itu masih belum terlalu banyak juga. Masih bisa diatasi sendiri. Iya, masih bisa diatasi sendiri. Gitu. Kayak keluarga, suami mendukung berarti sangat mendukung. Sangat mendukung. Karena kerjanya juga hanya di rumah ya Mbak ya. Paling cuma kalau pas ngirim gitu ya. Iya, kalau pas mau ngantar buket tuh. Kayak teman sendiri di apotek banyak juga nggak yang pesan? Banyak ya, karena udah tahu kalau Mbak Nuri udah ini ada buket. Bisa buket itu ya. Biasanya yang sering ya teman-teman itu yang order. Dari teman-teman mungkin dipromosiin ke saudaranya gitu ya Mbak ya. Karena tadi yang dibilang lebih banyak di offline-nya ya Mbak ya. Iya. Dari mulut ke mulut gitu ya. Kadang saya juga dapat tantangan tuh dari customer. Apa tuh? Tantangan apa tuh Mbak? Mbak bisa bikin buket ndak? Baju koko ndak? Mbak bisa bikin buket sandal ndak? Bisa gitu. Nah kalau baju koko belakangnya tuh dikasih apa Mbak? Kan berat kardus. Nah pakai kardus. Pakai kardus. Bukan pakai lidi lagi ya? Iya. Pakai kardus. Berarti kardus dibentuk dulu tuh bentuk segitiga. Enggak. Bentuk apa Mbak? Dibikin kotak. Oh dibikin kotak. Ya, nanti di situ ditusuk pakai jarum, terus ditempel tusuk sate. Oh masih butuh tusuk sate juga. Iya. Gitu. Mbak Nuri anaknya usia berapa sih? 5 tahun. 5 tahun. Itu kan masih bisa dibilang jengkel-jengkelnya, nggak keganggu berarti buat buket. Ya kadang anak saya tuh berhentilah masa kerja terus kayak gitu. Ya udah paham itu ya. Jihan, ndak kasihan sama Jihan. Oh berarti anaknya Jihan. Iya. Oh usaha ini ngambil dari nama anaknya. Iya gitu. betul. Jihan Art gitu ya. Sering protes sih sebenarnya dia. Karena kesibukan orang tuanya. Juga bisa protes ya. Iya. Pernah nggak ngerasa kayak nggak bisa ngebagi waktu antara kerja, usaha ya, bisnis ya, sama keluarga. Iya kadang kalau sudah orderannya banyak gitu, ya kadang anak saya itu protes kayak gitu Mbak.
berhentilah Ma, jangan kerja terus, temenin Jihan, ndak kasihan sama Jihan kayak gitu. Melas banget ya. Mama kan cari uang juga buat Jihan kayak gitu. Dilanjutin ya tetap itu ya buatnya. Iya tetap. Ya nak, Mama cari uang dulu, kan Mama cari uang buat Jihan juga kayak gitu. Iya dah, tapi nanti kalau sudah dapat uang, Jihan beli-belikan loh Ma kayak gitu. Ya. Kasihan tapi yang ngelihatnya ya. Iya. Nah, ini yang menjadi pemantik atau semangat sebenarnya dari anak atau memang anak ya, lebih iya. anak ya. Ya maunya ini bertahan lama seterusnya atau gimana? Ya maunya seperti itu. Nah, ini harapannya pengen punya apa ya, semacam toko, karyawan gitu, atau karyawan. lapak. Bener ya Mbak ya? Iya. Oke, Wi, ini juga kita udah hampir 1 jaman Wi ngobrol dengan Mbak Nuri. Santai, ya. Nah, dengan modal tadi 100.000 udah bisa membuat pesanan buket. Satu buket itu ya 100.000. Buket apa? Awal dulu. Oh iya, Pertama, Mbak. ya, awal 100.000. 100.000. Apa uang ya pertama ya dari nikahan itu ya? Iya, buket uang. Modal 100.000 sekarang waduh udah beribu-ribu penghasilannya ya Mbak ya. Oh ya, yang menjadi atau bisa dibuat menjadi buket berarti semua barang ini bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi jual beli itu ya, nilai jual ya. Iya. Misalkan ada ini nggak buket yang maksudnya yang diorder ada aneh-aneh nggak? Buket sayur. Misalkan sayur ada. Sayur ada. Terus buket bawang ada. Apa itu? Dari lebih ke ibu-ibu atau siapa tuh? Atau memang? Iya. Kadang ada yang komentar itu ya di WA. Mbak ini kok aneh-aneh sih yang dibikin buket gitu. Kan sesuai permintaan. Ujung-ujungnya nanti bikin buket tempe sama ikan asin. Oke, bisa. Berarti apapun bisa menjadi karya seni iya, dan betul. menghasilkan uang juga. Kalau semuanya kayak bawang gitu, itu per kilo enggak, Mbak? Terserah itu sih. Terserah yang minta Iya. gitu berarti. Oh. Itu gimana tuh tadi yang sayur tadi? Dibuatkan atau malah apa, hanya bercanda mungkin konsumennya? Acara itu pawai dulu di Nangkaan. Berarti sempat buat dong kayak gitu ya. Banyak Mbak? berarti dong buahnya? Enggak. Cuma sih. 1 orang itu. Ini deh ada acara pawai mau pesen apa? Buket sayur bisa enggak? Bisa gitu. Tergantung request juga sayurnya, Mbak. Ya kadang saya juga ada orang yang pesen kayak gitu, bisa ndak ya, dalam hati masih bisa was-was ya, nih. Iya, cobalah. Pokoknya harus bisa. Harus gitu. bisa. Iya. Berarti kalau sayur kan cepat layu ya Mbak, pesan sekarang buat sekarang gitu ya. Iya, itu dulu ordernya itu jam 5. Jam 7 mau diambil. 5 subuh, ya 5 subuhan subuh, gitu ya. Jam 7 diambil. Biar gak layu gimana nih? Itu dulu orangnya belanja sendiri. Belanja sendiri pagi, diantarkan ke rumah, langsung digarap. Jam 7 gitu. Diambil gitu ya. Iya. Kan sekarang banyak tuh, ada yang cabai besar, Mbak. Iya. Cabai merah besar tuh yang dijadiin buket ya, bawang gitu juga. Iya. Sayur kol juga tuh. Buket bumbu pecel. Nah, iya. Ya, yang aneh-aneh itu semua. Berarti macam-macam ya yang pesannya. Tergantung request gitu ya. Oke. Oke, Wi, ini kita udah sejaman ngobrol dengan Mbak Nuri. Benar. Pokoknya terima kasih banyak buat pendengar yang sudah gabungan mengirimkan pertanyaannya tadi. Iya, di Pratiwi jangan lupa Radio. selain mengirimkan pertanyaan, bisa komen atau saran juga ya di YouTube kita Pratiwi Radio. Iya, siapa lagi nih yang pengen diundang gitu, mungkin ada usul gitu, saudara juga pelaku usaha UMKM sekalian promo gratis seperti Mbak Nuri. Ya, Mbak, tidak harus mempunyai usaha. Bagi Anda pokoknya yang mau ikut berbagi cerita, pengalaman menarik, unik dan menginspirasi buat pendengar serta pemirsa, silakan japri kami ya, Wi ya. Iya, nomornya di 083 8533 0-nya 5 kali. Terima kasih buat Mbak Nuri yang sudah berkenan hadir di Pratiwi Radio, meluangkan waktunya ya, memberikan inspirasi juga buat kita semua di sini yang mungkin kerjanya hanya di rumah saja, ternyata bisa berkreasi. Apapun bisa menjadi atau bisa menghasilkan uang ya, Mbak ya. Dan terima kasih juga ya Liv buat para pendengar yang ada di rumah. Semoga podcast kita pagi ini bisa
memberikan kita motivasi untuk selalu tetap berusaha juga. Baik, saya Dewi Yulia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Juga Alif Fatoni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.